Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran matematika tentang operasi hitung, merupakan kelanjutan materi pelajaran sebelumnya. Sebelum materi pelajaran ini dilanjutkan, Pak Guru mohon ikutilah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tidak sambil bercanda. Insya Allah materi pada kesempatan ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Itu saja sebagai pembuka. Selamat menyimak. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi pada kesempatan ini, yaitu operasi hitung pembagian. Untuk menjelaskan tentang operasi hitung pembagian ini, Pak Guru akan menyampaikannya dalam satu masalah. Contoh masalahnya adalah sebagai berikut. Raisa mempunyai 72 butir permen coklat. Permen coklat tersebut dibagi rata sama banyak kepada 6 orang temannya. Berapa butir coklat yang diterima setiap teman Raisa? 72 butir coklat dibagikan kepada teman-temannya, yaitu yang terdiri dari 6 orang. Berapa butirkah setiap temannya akan mendapatkan permen coklat? Baik, penyelesaian masalahnya sebagai berikut. Penyelesaian masalah 76 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Mari kita ingat lagi pelajaran sebelumnya, yaitu bahwa pembagian adalah merupakan pengurangan berulang. 72 dibagi 6 sama dengan 72 dikurangi 6, 66, dikurangi 6, 60, dikurangi 6, 54, dikurangi 6, 48, dikurangi 6, 42, dikurangi 6, 36, dikurangi 6, 30, dikurangi 6, 24, dikurangi 6, 18, dikurangi 6, 12, dikurangi 6, 6, dikurangi 6, 0. Hasilnya 0 terakhirnya. 72 dibagi 6 sama dengan 72 dikurangi 6 sebanyak 12 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 72 sebanyak 12 kali dikurang oleh 6. Hasilnya adalah 0. Jadi 72 dibagi 6 hasilnya 12. Yaitu setiap orang akan mendapatkan 12 permen. Oke. Yang selanjutnya, adalah penyelesaian masalah dengan cara bersusun pendek atau lebih kenal dengan cara bagi gawang. 72 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, bagilah bilangan puluhan 7 dengan 6. Puluhan 7 ini 72, puluhannya bagi dengan 6. 7 dibagi 6 sama dengan 1 sisa 1. 7 dibagi 6, hasilnya 1, sisanya 1. Kita tuliskan angka 1 dan kita simpan 1 puluhan sama dengan 10 satuan. Ya, 7 dibagi 6, hasilnya 1. Satunya dikalikan lagi dengan 6, simpan di sini. 7 dikurangi 6, 1. Puluhannya sisa 1. Kemudian 1 ini dibagi 6 tidak bisa. Kita lanjut ke langkah kedua.
Oke, sebelum dilanjutkan ke langkah kedua, 1 dibagi 6 tidak bisa. Kita lanjut langkah kedua. Bagilah bilangan 1. Ini angka 1 dibagi, yaitu 1 puluhan dengan 6. Karena tidak bisa, ini 1 tidak bisa dibagi 6. Maka 12 satuan dengan 6. Menjadi 12 satuan. 1 ini tidak bisa dibagi 6, turunlah satuannya ke bawah menjadi 12 satuan. Paham ya? 1 puluhan tidak bisa dibagi 6, maka satuannya turun ke bawah menjadi 12 satuan. Satuannya ada 12. Dibagi 6. Oke, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2, sisanya 0. 12 dibagi 6 hasilnya 2, tulis di sini 2. 2 kali 6, 12, simpan hasilnya di sini, kemudian dikurangkan. 12 dikurangi 12, 0. Kalau sudah 0, selesai. Berarti inilah jawabannya, 12. Jadi, setiap teman akan menerima 12 butir permen coklat. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami bagaimana menyelesaikan masalah pembagian dengan cara bersusun pendek yang Pak Guru harapkan anak-anakku sekalian dapat menguasainya dengan baik. Jangan kalau ada soal pembagian diselesaikan dengan cara konsep pembagian, yaitu pengulangan berulang. Pengulangan berulang itu hanya pemahaman tentang konsep pembagian. Tetapi kalau ada pembagian, silahkan kerjakan dengan cara bersusun pendek atau dikenal dengan cara bagi gawang. Oke, kita lanjutkan kepada penjelasan berikutnya, yaitu penyelesaian bagi gawang akan dilakukan pada bilangan 3 angka dengan 1 angka. Ya. Bilangan 3 angka dengan 1 angka. Ini sebagai contohnya. Melakukan pembagian 3 angka dengan 1 angka. Contoh, misalkan 468 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Langkah-langkahnya. Pertama, bagilah ratusan 4 dengan 4. Ini ratusan, 464, ratusannya 4 dibagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1 sisanya 0. 4 dibagi 4, hasilnya 1, simpan di sini. Hasilnya, sisanya adalah 0. 1 dikalikan dengan 4, simpan hasilnya di sini. 4 dibagi 4, hasilnya 1, simpan di sini. 1 dikali 4, 4 simpan di sini. 4 dikurangi 4, 0 di sini jawabannya. Jadi 4 diambil 4, 4 dikurangi 4, habis. Langkah kedua. Sekarang bagilah bilangan puluhan 6, yaitu puluhan 6 yang ini, dengan 4. Dengan 4. Maka 6 dibagi 4, hasilnya adalah 1, sisanya 2. 6 dibagi 4, hasilnya 1. Hasilnya 1, sisanya 2. Sisanya 2. Yaitu 6 dibagi 4, 1. 1 dikali 4, 4. 6-nya dikurangi 4, hasilnya 2. Sisanya 2 puluhan. 2 puluhan dibagi 4 tidak bisa. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Bagilah bilangan 2, bagilah bilangan 2 puluhan dengan 4. 2 puluhan, ini 2-nya puluhan sisanya. Bagilah dengan 4. Karena tidak bisa, 2 tidak bisa dibagi 4. Karena 2 ini lebih kecil daripada 4. Karena tidak bisa, maka 28 satuan dengan 4.
8-nya turun ke bawah menjadi 28. Satuannya turun ke bawah. 28 dibagi 4. Ya. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka satuannya 8 turun ke bawah menjadi 28. 28 dibagi 4. Hasilnya adalah 7. Kalikan 7 dengan 4. Hasilnya simpan di bawah ini, 28. 28 dibagi 4, hasilnya 7. 7 dikali 4, 28. 28 dikurangi 28 dikurangi 28, 0, habis. Berarti sudah selesai kalau sudah 0. Inilah jawabannya 117. Inilah jawabannya 117. Jadi 468 dibagi 4 itu hasilnya adalah 117. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami bagaimana melakukan pembagian 3 angka dengan 1 angka dengan cara bagi gawang atau bersusun pendek. Oke, kita lanjutkan kepada penjelasan berikutnya. Yaitu sekarang kita akan melakukan pembagian dengan 3 angka dengan 2 angka. Ya. Pembagian 2 angka, 3 angka dengan 2 angka. Kita akan melakukan pembagian 3 angka dengan 2 angka. Contohnya 476 dibagi 17 sama dengan titik-titik. Oke, ini langkah-langkahnya. Pertama, bagilah bilangan ratusan 4. Ratusan 4. Dengan 17. Tidak bisa, karena 4 lebih kecil daripada 17. 4 tidak bisa dibagi 17. Ini maksudnya 4 dengan 17. Karena tidak bisa, maka ratusan 4 dan puluhan 7 dengan 17. Menjadi 47 dibagi 17. Menjadi 47 dibagi 17. 400-an dibagi 7, 4 ini dibagi 17 tidak bisa, maka kita ambil 47. Satu angka ratusan dibagi 17 tidak bisa, kita ambil 2 angka. 47. Ulang, 400-an. 4 ini dibagi 17 tidak bisa, maka diambil 2 angka. 47. 400-an dengan 70-an. Dibagi 17. 47 dibagi 17 sama dengan 2, sisanya 13. 47 dibagi 17 hasilnya 2. 2 dikali 17 34. 47 dikurangi 34 13, sisanya 13. Paham ya? Ulang. 4 dibagi 17 tidak bisa, maka diambil 2 angka. Diambil 1 angka tidak bisa, maka diambil 2 angka menjadi 47 dibagi 17. Hasilnya 2. 2 dikali 17, 34. 47 dikurangi 34, 13. Sisanya adalah 13. Kita lanjutkan sekarang 13 dibagi 17 tidak bisa. Karena 13 ini lebih kecil daripada 17. Maka kita lanjutkan ke langkah kedua. Bagilah bilangan puluhan 13, ini puluhan 13, dengan 17. Karena tidak bisa, maka puluhan 13 dan satuan 6. 13 ini tidak bisa dibagi 17 karena 13 lebih kecil daripada 17. Maka 6 turun ke bawah. Satuan 6 turun ke bawah. Ya, yaitu menjadi 136. 136 dibagi 17. 136 dibagi 17. Hasilnya 8, sisanya 0. 136 dibagi 17, 8. 8 kalikan 17.
Hasilnya 136. 136 dikurangi 136, habis 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Sudah final. Inilah jawabannya. 28. Jadi 476 dibagi 17, hasilnya adalah 28. Oke, anak-anakku sekalian, inilah pembagian dengan cara bersusun pendek, mulai dari 2 angka dengan 1 angka, 3 angka dengan 1 angka, 3 angka dengan 2 angka. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat menerima materi pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, untuk lebih memahami materi pada kesempatan ini, banyak-banyaklah berlatih. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.